Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan awalnya saya pengen, pertama-tama maksudnya ya, saya sorry dulu karena ada kendala koneksi. 5 menit ini agak susah untuk join live-nya. Tapi thank you udah mau sabar menanti ya para Cuan Troopers untuk edisi spesial kita dari T-Talks pada malam hari ini. Karena kita akan mengundang Ci Lindali, Fibo Princess, untuk melihat bagaimana pergerakan market di hari ini, tentunya di sepanjang minggu ini, dan di minggu depan kayak apa, di Q1 nanti ini secara total kayak gimana, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Kita akan melihat proyeksinya seperti apa, dan tentunya sektor-sektor menariknya seperti apa, dan emiten-emiten menarik itu yang mana. Kenapa? Karena kita lihat market di beberapa hari belakangan ini emang lesu banget gitu ya. Contohnya hari ini kita lihat indeks harga saham gabungan kita terkoreksi lebih dari 2%, dan kita sepertinya sama-sama sepakat ini kayaknya udah rada bearish deh. Apakah ini masih sideways atau sudah mulai bearish, atau seperti apa pandangannya, dan kedepannya nanti akan seperti apa. Nah, ini nanti bisa kita jawab semuanya dari pandangan technical analysis, yaitu dengan sudut pandang Fibonacci gitu ya. Nah, ini ada Cuan Troopers yang sudah bergabung, ada Mantozang. Malam kok, selamat malam. Jangan lupa ya, ajak teman-temannya lain untuk nonton TikToks kita pada malam hari ini. Nah, ini udah ada pertanyaan juga. Katanya dari Ananda ya, ini Ananda Rifki. Kalau dilihat sih bang, bakalan down deh berapa bulan ke depan, karena kalau dibaca pada candle sih jual lebih besar dari beli. Iya, kalau emang lagi bearish, apalagi koreksinya dalam, itu secara otomatis aksi jualnya itu pasti akan jauh lebih besar daripada aksi belinya. Itu wajar ya teman-teman Cuan Troopers. Tapi kedepannya seperti apa? Karena kalau market udah koreksi kayak gini ya, kalau teman-teman lihat kayak big banks itu ada yang koreksi sampai 4%. Apakah ada dari kalian itu yang berpikir inilah saat yang tepat untuk kemudian cicil beli gitu ya? Kapan lagi kalian lihat ada big banks koreksi sedalam ini? Atau kalian masih bisa sabar nunggu koreksi yang akan datang kalau ada gitu ya? Nah, ini menarik nih. Kalau koreksinya sedalam apa, utamanya sama saham big caps. Nanti semua ini bisa kita tanyain ya sama Cik Linda. Untuk itu makanya pertanyaan-pertanyaan kalian ya jangan lupa masukin di kolom question and answer ya di sini ya. Masukin di sini karena pertanyaan yang menarik tentunya akan kita jawab nantinya. Dan bagi kalian yang sudah screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, kalian berkesempatan mendapatkan Sukor Perfume hanya untuk 3 orang yang beruntung. Caranya gampang, screenshot, kemudian tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Cilinda, tag juga ke saya boleh untuk mendapatkan paket Sukor Perfume. Hanya 3 aja yang beruntung ya. Oke, ini langsung aja kita undang. Pada malam hari ini narasumber kita ada Cilinda. Siap, ini pertama kalinya saya live sama. Oke, kita tunggu Cilinda. Sip, udah saya invite Cilinda. Minta tolong untuk di-approve. Thank you. Nah, oke. Ini moga-moga nggak ada kendala koneksi lagi ya. Kadang emang kalau ada kendala koneksi itu agak susah untuk um, approve ataupun untuk meng-invite. Ini saya coba nih ya. Oke, invitation to join-nya udah saya kirim ke Cilinda. Mohon untuk dapat di-approve, Cilinda. Nah, kemudian kalau kita lihat market dari sisi sentimen juga ini menarik ya, Cuan Troopers. Ini sambil nunggu Cilinda. Ya, kalau kita lihat market dari sisi sentimen juga menarik. Ini big banks banyak yang terkoreksi cukup dalam gitu. Banyak yang bilang ya iya ini tuh gara-gara sentimennya Silicon Valley Bank gitu. Tapi apakah benar gitu ya? Nah, ini bisa kita bahas bareng Cilinda nanti. Oke, ini sepertinya agak susah ya, ada kendala untuk terkoneksi. Coba saya invite lagi ya, Cilinda. Sip, sudah saya invite lagi.
Dan bagi kalian yang belum bertransaksi dengan menggunakan Spot by Sukor Sekuritas, jangan lupa ya untuk mendaftar melalui eform.sukorsekuritas.com. Karena besok kita akan rilis ya, kita akan melaunching fitur yang ditunggu-tunggu udah dari tahun lalu ya, teman-teman ya, fitur Spot Reksadana. Kita akan launching besok pas pada saat perayaan ulang tahun Sukor Sekuritas ke-34 tahun. Jadi jangan lupa ya, kalian semua harus daftar dan kalau bisa sekaligus datang aja ya ke event kita di Sarina. Nanti everybody is welcome, teman-teman. Jadi kalian semua bisa hadir dan mengikuti acara kita karena kita punya bintang tamu spesial yang akan mewarnai acara. Salah satunya adalah Moka, ada Kristi juga. Kita bisa sing along together ya. Jadi jangan lupa untuk join besok di Sarina. Mulainya itu jam 16.30 gitu ya. Kita udah mulai di sana. Saya udah opening gitu ya. Jadi kalian semua very very welcome to come. Oke, Cilinda mungkin bisa request to live ya, request to join live sama saya. Karena ini kayaknya ada kendala nih, Ci Linda. Oke, kayaknya ada kendala. Susah nih, seperti kendala koneksi. Mungkin Ci Linda bisa request to join, nanti saya sisa approve. Supaya kita bisa sama-sama live dan membahas market pada malam hari ini. Oke. Saya tunggu requestnya, Cilinda. Oke. Oke. Oh, ini belum ada ya requestnya. Coba saya invite lagi ya. Teman-teman boleh dong komentar market seperti apa portonya pada saat ini. Setelah tadi indeks harga saham gabungan kita koreksi 2%-an gitu, boleh dong teman-teman masukin komentar-komentarnya, boleh kita bahas, terutama yang lucu-lucu. Ada Ivi nih, hai Ivi. Kalau ngikutin arahannya Ivi nih sepertinya aman, damai sentosa nih portofolionya. Oke. Saya coba lagi, ini emang agak sulit sepertinya ya Ci untuk bisa connect. Soalnya saya udah request 2 kali, emang agak susah. Mungkin dari Cilinda boleh minta tolong untuk request live. Oh, ini ada yang bilang hijau dong. Waduh, hebat banget nih. Portofolionya hijau. Ini di mana nih? Kayaknya bukan di Big Banks deh ya. RDNA all time high. Waduh, ini lebih hebat lagi ya. RDN-nya all time high, berarti cuannya banyak banget. Oke. Boleh dong komentar-komentar menariknya. Nah, ini Cilindanya udah ada. Oke, saya accept go live with Cilinda. Kita bakal bahas supaya portofolio kalian jadi makin hijau. Udah saya request ya, udah saya approve Cilinda. Oke. Halo. Halo. Oh, akhirnya. Akhirnya. Itu. Selamat malam Cilinda, thank you banget udah join Halo, halo Detox. Daniel. Iya, Ini bukan cuman portofolio yang banyak ARB, emiten yang banyak ARB, koneksi juga kayaknya ARB ini. betul Tapi nih. moga-moga kita lancar. Iya, iya. Iya, iya. Cilinda, Iya, saya mau bilang saya seneng banget, saya happy banget akhirnya saya bisa ngobrol sama Cilinda. Ini di Instagram Live Sukor untuk ngobrol tentang thank market you, thank karena you. kita, iya bener, saya inget banget ini tahun lalu kita udah rencanain ya Cilinda ya, aduh kapan Iya, nih bisa Instagram Live, akhirnya setelah setahun baru kesampaian. iya. Akhirnya Jadi ya. jadi saya happy banget nih Cilinda dan sepertinya saya live bareng Cilindanya ini di waktu yang sangat tepat di saat kita membutuhkan arahan. Ini market mau kemana nih kalau kita lihat nih market kayak gini. Jadi kita butuh arahan nih.
Ya. Jadi inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini ya, gimana memanfaatkan analisa Fibonacci tentunya ya, dengan kondisi market kita yang ini udah rada-rada bearish ya nggak sih? Bener nggak sih Cilinda? Eh, Tergantung dilihatnya dari time frame berapa gitu ya. Kalau Iya, misalnya kita mau bilang ini bearish, berarti kita bicara di time frame daily ya. Kalau di iya. time frame daily, memang sejak Februari itu udah kelihatan bau-bau mau turunnya tuh udah kelihatan ya. Nah, itu confirm ketika di 22 Februari dia sempat udah breakdown kan, tapi itu memang kelakuan harga. Kalau dia udah breakdown, biasanya dia ada tes dulu nih, gue kayaknya masih kuat naik nih, tapi di situ kelihatan dia udah nggak kuat naik. Nah, ini kalau kita bicara dari time frame daily, maka ya memang dari sejak Februari pertengahan itu udah terlihat turun. Kalau kita bicara di time frame weekly, di weekly ini IHSG ada sideways ya, dia pola sideways sejak Mei tahun lalu gitu. Nah, itu kalau pakai time frame weekly. Nah, kalau di time frame monthly, ini arahnya masih uptrend. Ya, di situ ada pola inverted head and shoulder dengan target fantastis. Tapi yang namanya target fantastis ini kan weekly ya. Kayak ini kan Iya. monthly, berarti itu panjang sekali, panjang banget gitu ya namanya monthly. Jadi tergantung kita bicara di time frame apa. Ya, tapi kalau di time frame ya udahlah yang hari-harian ya. Kalau di time frame harian memang ya benar lagi turun ya. Hari ini ya udah ditutup di bawah level Fibonacci 6696, berarti ada potensi untuk dia menguji berikutnya ada di 6.500. Seperti itu. Ini Ya, bener boleh boleh ketawa. Ini agak serem ya. Soalnya ini kan kok kayaknya dia bakal lebih ke bawah dulu gitu ya, Ci, ke 6.500. Kayak ya, berapa persen sih kemungkinan dia bakal ngetes level itu dulu sebelum dia kayak membuat pola reversal gitu, dia mantul balik lagi. ya, ya, berapa persen ya? Kayaknya sih ini udah di depan mata ya, udah tinggal dikit lagi kayaknya ya. Kelihatannya Aduh, ntar begitu ya. halus-halus dada. Nggak, ini Iya, masalahnya yang udah punya Porto kan ya, deg-degan kan, yang udah punya Porto ya, deg-degan, betul. yang belum punya posisi ini kayak tenang-tenang aja gitu Ya, kan, ya, karena dia bisa beli iya, ketika beneran 6.500 dia bisa beli gitu kan. betul, betul. Ya, jadi kenapa ya saya bilang ini 6.500? 6.500 ini adalah level yang memang sulit untuk ditembus juga. Waktu eh, ini level all time high-nya IHSG waktu tahun 2018 gitu ya. Di kisaran 6.686 sebenarnya. Hari ini kita udah ditutup Mm-mm. 40 poin, 40 sekitar poin di bawah itu. Jadi level-level 6.500, 6.686 ini memang level yang menjadi resisten IHSG dulu. Ya, sekarang mudah-mudahan level ini yang menjadi support dia ya. Kalau misalnya dia bikin kaki-kaki sedikit, mudah-mudahan ya hanya bikin kaki sampai ke 65. Tapi, Mm-mm. tapi, tapi ya, seperti tadi saya udah cerita di weekly, di time frame weekly, dia itu ada pola sideways yang sudah dari sejak Mei tahun lalu. Nah, posisinya saat ini IHSG itu sudah nentuin arahnya kalau arahnya ke bawah. Posisi sekarang nih, ini kan hari apa sekarang? Ini sekarang hari Selasa. Weekly itu kan tutupannya nanti hari Jumat. Ya, saya nggak tahu apakah Mm-mm. nanti menjelang Jumat dia ditutup naik lagi ke level ke atas level 67 kan kita juga nggak tahu ya. Tapi per hari ini candlenya itu arahnya seperti Superman sedang menghujam bumi. Kira-kira begitu. Ya, lagi begitu. Jadi, ya mau nggak mau, walaupun kita rasanya nggak mau, tapi kalau melihat di grafik per hari ini, potensi dia ke
pertama ke 6.500. Nah, tapi kalau 6.500-nya ini tidak sanggup menahan, ya harus bisa menguatkan hati dan duit ya, ya sampai ada ke potensi ke Mm-mm. 6 ribuan sih, ada seperti itu, gitu. Ya Oh, mungkin kalau nanti misalnya, Mei, nggak mm-mm. tahu, Yang selin mungkin momentum selin Mei ya. ya, mungkin ya. Wah, Tapi ya itu iya. sudah di depan mata sih, kira-kira gitu. Menghujam hati Mm-mm. katanya. Iya seperti itu. Ini ada yang bilang menghujam hati, ada yang Menghujam. bilang tapi bisa 6.000 ke bawah dong. Ya, duh, jangan dong sampai 6.000 ke bawah. Ini 6.500 aja Ya. saya udah deg-degan, sumpah. Iya, Kayaknya besok udah agak serem. ya, ya. Tapi itu di depan mata sih 6.500 itu. Mm-mm. Ya kalau dia hanya Noel doang, mudah-mudahan hanya Noel aja bikin kaki ya seperti di bulan Mei 2022 dia hanya tes 6.500 kemudian dia balik dia close di atas itu berkali-kali loh level 6.559 ini sejak Oktober 2021 itu dites. Jadi memang Mm-mm. 6.500 itu yang akan menjadi support kita. Nah, masalahnya kalau ditutup di bawah itu, mau nggak mau, kita harus siap bahwa arahnya itu ada potensi ke 6 ribuan. Begitu. Jadi step by step lah, kalau saya langsung Mm-mm. bilang 6 ribu, ntar pingsan kan ya. Step by step lah ya. Mm-mm. Kan boleh berharap kalau 6 ribunya itu dia bisa bertahan dan kita bikin shadow aja minggu ini. Bisa kan seperti itu. Itu sih. Hmm. Hmm. Oke, 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 Kalau oke. lihat Waduh. pakai Iya. momentum arahnya, yo belum masuk weekly ya. Saya bicara weekly. Kalau lihat pakai momentum belum masuk oversold loh. Gitu. Ya jadi yang serem Hmm. kira-kira belum. Ada potensi membal nggak? Mudah-mudahan ya 6.559 seperti kata saya di weekly. Tuh. Oh, oke, 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 oke. 6559. Ini udah banyak yang bingung. Ada yang bilang sih ini ya, krisis tahun ini aku bilang beda dengan krisis 2008, IHSG Ya, 6.500 kesempatan saat kita rakus gitu ya. Jadi orang takut kita rakus gitu ya. Tapi apakah posisi semua orang sama kan ya, enggak juga ya gitu betul, ya. Posisi orang pasti betul. beda-beda ya, Ci ya. Nah, Ya. untuk yang udah punya posisi, mohon maaf nih, Ci. Misal saya punya posisi, Ya. tapi di big cap gitu kan, koreksi. Apakah saya harus tambah gitu? Atau gimana nih? Kalau big cap ya, kan nggak melulu tentang banking ya. Saya punya big cap, market lagi kayak gini, ya udah saya tambahin aja gitu. Saya DCA deh gitu. Saya average down, saya average down, saya average down. Hmm. Nah, itu kalau menurut saya pribadi ya, ini Mm-mm. kalau kita bicara big cap berarti fundamental perusahaannya baik, gitu ya. Saat Mm-mm. satu ya, kalau big cap fundamental perusahaannya baik, terus sudah gitu rajin bagi dividen. Jadi ya mau dibilang tadinya mau trading jadi paksa jadi investor sebentar gitu ya, kira-kira Mm-mm. gitu. Nah, itu sih kembali ke money management masing-masing. Peluru Mm-mm. peluru setiap orang beda ya. Ada orang yang uangnya nggak berseri, mau average down terus sampai bawah gue jabanin, kan kira-kira begitu. Itu Mm-mm. ketika sumber dayanya memang tidak terbatas, ya silakan. Tapi untuk yang sumber dayanya terbatas, mungkin perlu perlu strategi yang lebih ketat gitu ya. Kalau misalnya mau average down, ya mungkin harus dibikin gini, mesti dibikin rencana mungkin per 100 poin, 200 poin gitu kan namanya uangnya terbatas. Kita kan nggak tahu kan apalagi kita belum ngalamin yang ARB nih nanti nih ya, ARB-nya simetris. Itu kan lebih cepat Ya, lagi ya, ya ya. kan ya Iya, benar. gitu. Jadi Benar juga. Benar kita juga. harus bikin strategi. Misal kita ARB-nya nggak bisa tiap baru turun 50 poin ARB, ya nanti habis gitu pelurunya. Mungkin nanti perlu dijarakin, mungkin ya tergantung nanti fraksinya berapa. Jadi ya di gitu dijarakin. Kalau mau pakai Fibonacci atau mungkin jauhan dikit, digedein dikit. Kalau tetap mau misalnya pakai yang DCA. Tapi kalau misalnya Mm. mau enggak deh, kan kembali lagi orang masing-masing. Ada yang enggak deh,
Saya misalnya mesti nunggu nanti aja dia udah balik arah atau udah kelihatan bottomnya baru masuk, itu beda lagi. Atau yang udah nggak punya duit, ya udah ya berdoa aja, nunggu ya paling nanti Juni lah baru buka porto lagi, kira-kira begitu. Atau ya udah sambil nungguin marketnya balik, nungguin dividennya, kan ini udah mulai musim bagi dividen. Kira-kira sih begitu. Jadi strateginya yang cocok sama peluru masing-masing. Kira-kira gitu sih kalau menurut saya. Oke, 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 serem. Serem. Jadi kayak ini tuh ibarat ngeri-ngeri sedap, tapi kayaknya ini lebih ke sedap-sedap ngeri sih. Gitu ya. Enggak, karena koreksinya itu banyakan kan di big cap ya, Ci ya. Ya, Kalau koreksi banyakan di big cap, harusnya orang itu nggak terlalu banyak fear dong. Setuju nggak sih, Ci? betul, betul, Jangan terlalu banyak betul, fear gitu kan. betul, Karena kan big cap itu kalau dia koreksi dia pasti nanti akan rebound gitu untuk betul, betul. menyeimbangkan indeks gitu ya, kurang lebih. Ya, betul, Iya, betul, jadi ini betul. lebih ke sedap-sedap ngeri sebenarnya. Sedap-sedap ngeri. Ya, ibarat ya tadi saya sempat bikin konten ya. Jadi ya ibarat kemarin habis lari, ibarat kita mau 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 nanjak, ya kan jalan nggak nanjak terus dong ya. Kan Iya, Tuhan betul. juga bikin gunung begini. Ada nanjak, ada turunan. Berarti kalau kita mau ngelewatin tanjakan kan kudu lewat turunan gitu. Jadi ya memang kalau IHSG memang targetnya jauh. Beneran masih Iya. jauh ke jangka panjang, ada yang bilang 7.400 ya benar, ada yang bilang 8.000 benar gitu. Memang ada polanya secara analisa teknikal situ. Tapi perjalanannya itu kan kepentok dulu ada naik turunnya ya. Sekarang kebetulan kita lagi di turunnya. Gitu sih ya. Mm-mm. Yang punya manajemen bagus, money management bagus kan bisa ya ngatur-ngatur posisi untuk menunggu di saat nanti pas lagi horor-horornya, apalagi ntar pas ARB simetris, wah kalau saham blue chip dibuka itu kan ya lumayan lah ya, kira-kira gitu sih. Oh iya iya benar-benar. Ini Gitu. jadi sebenarnya itu kan katanya di bulan April ya, Ci Linda ya. Ya, betul. Jadi karena dia di bulan April itu dan berdekatan dengan momentum-momentum sell in May ditambah lagi dengan di kuartal ketiga ini, sorry, di bulan ketiga ini ada sentimen Silicon Valley Bank itu tuh ibarat kayak semua sentimen buruknya itu ngumpul jadi satu gitu ya. Betul, Jadi memang betul, kalau potensi koreksi itu tinggi ya wajar kalau melihat adanya sentimen ini gitu betul, ya, Ci. Nah, betul. tapi apakah memang kayak kita nggak sama sekali nggak ada sentimen positif gitu, Ci, yang bisa kita perhatikan di tengah market correction yang kayak gini? Eh, Kalau saya ngelihatnya gini, kalau Iya, kita belajar tentang siklus pasar ya, siklus market, iya betul. emang kalau di saat-saat seperti ini, ya semua sentimennya emang jelek gitu. Karena Mm-mm. saling apa ya, ya seperti yang tadi Daniel udah sebutin, semua itu saling Iya, numprok gitu jadi satu. Istilahnya kayak kalau hubungan mah udah nggak ada bagus-bagusnya, udah butek gitu ya. Tapi kita lihat deh, waktu COVID kemarin itu juga nggak ada bagus-bagusnya. Malah waktu market rebound, di saat market rebound di situ keluar pengumuman kalau kita tuh uh, sah resesi. Tapi marketnya rebound gitu. Kalau Daniel masih ingat iya, gitu ya. betul Hari betul itu betul. sah resesi tapi marketnya rebound. Nah, maksud saya gini, memang pergerakan harga harga pasar modal itu di depan gitu ya. Jadi di saat memang beritanya memang secara siklus memang pasti akan mengalami itu, nggak ada yang bagus. Tapi eh, karena kita udah ngelewatin yang nggak usah jauh-jauh waktu pandemi, di Mm-mm. saat paling jelek pun, ternyata bisa rebound kok. Ternyata kondisi ekonomi bisa lebih baik kok. Kalau kita mau lihat kondisi ekonomi kita dibandingkan waktu kemarin itu hari ini jauh lebih baik gitu kan ya. Jadi Iya. eh, kalau menurut saya ini semua siklus gitu ya. Pasti nanti akan ada waktunya untuk balik lagi. Cuma gimana caranya sih tetap kita tenang lewatin siklus yang lagi jelek ini gitu. Bagaimana caranya kita ngatur uh, trading, mungkin
Kalau yang memang lagi turun ya udahlah nggak usah trading dulu, atau ngatur peluru supaya nanti bisa ngambilin saham-saham memang yang bagus-bagus di saat memang lagi terkoreksi. Kalau menurut saya sih begitu ya. Kalau mau cari Oke, sentimen, oke, oke, oke. ya paling sentimen dividen. Hmm. Paling itu ya sih, itu aja. Iya, biasanya seperti itu ya, Ci ya, nunggu Iya, dividen gitu dari emiten-emiten betul, big caps, betul. ya dengan melihat kondisi-kondisi seperti ini. Nah, kalau Cilinda itu melihat, nah ini kan yang banyak koreksi adalah emiten-emiten perbankan, Ya. gitu ya. Hmm. Tapi di sisi lain, apakah benar kita harus nabungnya di emiten perbankan nih di saat koreksi kayak gini-gini nih? Kan nggak selamanya ya, Hmm. kan kita nggak tahu nih, Ci, dari sisi Fibonacci Ya. seperti apa, gimana nih sebaiknya? Iya. Mm-mm. Ini kalau pendapat saya ya, pendapat saya pribadi. Jadi sektor finance itu memang pergerakannya itu selaras sama IHSG. Jadi kalau kita merhatiin IHSG, langsung kita tahu ini sektor mana nih yang gerakannya sama. Nah, memang si banking ini memang sama ya, apalagi yang big bank itu gerakannya sama IHSG. Hari ini IHSG turun, ya Mm-mm. begitu pula dia gitu. Eh, Kalau ya mau pemilihan untuk ya investasi, pastinya kalau saya pribadi itu pilih yang em, fundamentalnya bagus. Satu. Mm-mm. Kenapa? Di saat kayak gini nih, di saat kayak gini lagi horor, pada turun, setidaknya yang punya saham itu bisa tetap, setidaknya bisa tetap tidur nyenyak. Itu satu. Kenapa? Karena kinerja perusahaannya bagus. Terus yang kedua, gimana sih? Apalagi nih yang bisa jadi penghiburan lah kira-kira. Ada dividen gitu ya. Sekiranya beli sahamnya masih nyangkut, tapi ada penghiburan gitu ya, ada dividen gitu ya. Kayak kemarin ada Mm-mm. BBRI sudah mengeluarkan dividen, tadi juga BMRI yang dividennya juga lumayan. Jadi apakah harus selalu sektor banking? Ya, nggak selalu harus juga. Itu tergantung pemilihan dan confident teman-teman masing-masing Mm-mm. di sektor mana gitu ya. Ya, kalau ditanya sektor mana yang akan rebound duluan, ya sektor yang terkoreksi duluan. Biasanya juga ya si banking ini gerbong pertama ini. Kira-kira sih begitu gitu. Jadi ya paling kalau saya ya mikirnya sesimpel itu aja sih gitu. Kalaupun nyangkut ada dividen, kira-kira Iya. begitu. Tapi pasti balik ya, kemungkinan besarnya pasti balik. Toh kalau kita lihat kemarin bagaimana resiliennya mereka, kan mereka waktu pandemi nggak ada yang kebal, semua juga kehajar ke bawah. Tapi mereka bisa bangkit dan bikin all Mm-mm. time high lagi. Kira-kira sih begitu. Kita lihat story ke belakang Hmm. aja sih kalau tentang banking. Oke, 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 oke. Nah, jadi kalau secara Fibonacci sendiri, kalau kita lihat sektor banking ini, sektoralnya ini seperti itu ya, Ci, ya benar? Atau gimana nih, Ci? Karena kan banking ini udah mulai kebagi gitu ya. Ada yang bank besar, kemudian ada yang bank digital gitu nih. Ini kita sebaiknya secara Fibonacci lebih condong kemana nih, Ci? eh Wah, ini personal masing-masing ya. Kalau saya sih Iya. memantau semuanya, tapi kalau tergantung tergantung sekali lagi kita kalau eh, ya kalau pegang saham confident satu dengan lain kan kita beda-beda ya. Tentu dengan apa dengan eh, kita analisa sendiri, kita membaca sendiri itu menambah confident. Nah, kalau saya pribadi ngelihat ya kalau ngelihat yang sekarang sektor Mm-mm. finance gitu ya, memang ini masih ada potensi. Saya sekali lagi pakai chart weekly ya. Di chart weekly ini Mm-mm. memang ada udah deket area support ya. Kalau per hari ini ya, mau ngomong apa ya? Kalau hari ini semua juga arahnya memang lagi turun. Jadi untuk si sektor finance ini memang sudah mendekati area support terdekatnya. Ini kalau saya buka sektor finance, supportnya itu ada di kisaran 1334 gitu ya. Sekarang ada di kisaran eh, satu satu tiga lima puluh ya udah tinggal dikit sih, dan support all time high-nya supportnya itu sepanjang support itu di 1276-an ya, tinggal sedikit lagi. Ya kalau mau cari yang cepat rebound
ya cari yang eh, market cap-nya gede, yang paling banyak ya. Menurut pengamatan saya sih kayak gitu, market leadernya yang memang diskonnya cepet, tapi ya yang baliknya cepet juga. Begitu sih. Ya, itu untuk Hmm, finance. Gitu. oke 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 oke, Ini menarik menarik, Ci. ada aja yang Ini perhatiin background saya. itu namanya salah fokus. Itu meja Iya, anak tapi saya. ada diecast GIAA katanya ini jadi pertanda nggak sih, kan biasa kayak gitu tuh, Ci. Enggak, enggak. Itu anak saya Oke memang oke memang memang suka. GIAA oke. masih masih di bawah gitu. Iya. Nah, kemudian Ci, ini kan kalau kita lihat kondisi market kayak gini juga banyak yang lebih rely on big caps gitu. Tapi sebentar lagi kita itu kan juga ada momentum puasa Lebaran gitu-gitu. Dan kan Ya. emiten-emiten yang berkaitan dengan ini yang big caps juga banyak ya yang bergerak di sektor konsumsi. Nah, gimana nih pandangannya Cilinda terkait emiten-emiten yang berkaitan dengan ini? Consumer ya. Ya, Mm-mm. eh, kalau ini berkaca sama tahun lalu ya. Kalau misal ini saya ingat tahun lalu aja gitu. Biasanya yang jalan ini. Tapi kalau pengalaman ya teman-teman, itu sentimen. Itu kan sentimen, Mm-mm. sentimen dari domestik gitu ya. Tapi apakah akan jalan kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut pengalaman saya sih, lihat lihat grafik saham masing-masing yang diincar aja. Kalau menurut saya, jadi nggak bisa general begitu. Kalau yang consumer yang ngelihat posisinya sekarang ada di mana, itu dulu sih. Kalau memang masih turun dan potensinya masih turun, maksudnya kalau misalnya masih downtrend, potensi turun itu masih besar. Mungkin kalau misalnya nanti dekat-dekat Lebaran, ya paling dia hanya rebound menuju resisten terdekat. Kita nggak bisa harapin langsung menuju angkasa. Kira-kira gitu supaya realistis aja gitu ya teman-teman eh, menghadapi sentimen Lebaran. Kalau Mm-mm. menurut pendapat saya begitu. Agak hati-hati karena sentimen gimana ya? Memang ada sentimen Lebaran, tapi banyak Betul, sentimen negatif juga gitu ya, Ci, yang betul. terjadi ya. Ya, Oh, belum oke suku oke bunga oke kan oke. ya Iya minggu iya depan betul ya. betul. Oh, suku bunga The Fed kan sebentar, kalau nggak salah dalam waktu dekat juga ya. Jadi masih masih banyak sentimen-sentimen itulah. Kalau kalau saya bilang lihat chartnya masing-masing begitu sih. Ya untuk Mm-mm. itu. Baik, wah ini menarik nih menarik. Nah, kalau kita lihat sektor konsumer pun ini kan menurut Cilinda harus hati-hati. Banyak yang bilang kan sektor konsumer ini kayak resilient ya, sektor defensif gitu. Tapi ya untuk kondisi saat ini sepertinya memang berat ya, Ci ya. Kalau memang market itu Iya. lagi pesimis gitu ya, Mm-mm. market lagi Iya. pesimis pasti ya semuanya itu juga akan jadi pesimis gitu ya untuk Iya. emiten-emitennya. Nah, jadi kalau kita coba rangkum, bukan merangkum ya, kita coba ngelihat secara helikopter view gitu, Ci. Sektor secara teknikal, dari sisi sektoral itu yang menarik sebenarnya di kondisi market lagi kayak gini nih, ada di sektor mana gitu. Soalnya daripada saya scanning satu-satu kan, mending saya coba oke dari Cilinda dulu nih. Ya, ini sektor non cyclical ya. Jadi ya ini sama sama beda-beda tipis. Cuman ini dia lebih dekat ke supportnya aja nih dibanding yang tadi finance ya. Jadi ya mungkin kalau mau diperhatikan ya sektor sektor ini boleh gitu. Kembali lagi saham-sahamnya. Apa sih saham-sahamnya non cyclical ini? Ya ada udah pada di emang harus koreksi sih kayaknya sebab udah pada ada di um,
Ada yang di resisten ya. Coba ya. Kayak gitu sih. Coba kita lihat Cepin. Satu ya. Nih lihat dulu. Oh, Iya. kan. Dia ini memang kan kemarin sempet ya udah di dekat 6.000 berapa? 6.300-an. Sekarang 4.500-an. Ih, Mm-mm. mungkin 4.800 ini bisa kita. Maksudnya udah mulai deket supportnya gitu. Sekarang kan di 4.900, supportnya ada di Mm-mm. kisaran 4748, berarti kan tinggal deket-deket lagi. Ya kira-kira kayak begitu. Itu sektor boleh, yang udah gini kita boleh perhatiin yang udah turun dalam dari kemarin. Nah, itu tuh yang bisa jadi pilihannya teman-teman gitu. Itu sih Mm-mm. ya kalau dari non-cyclical itu. Kalau yang dari banking kan baru turun ya, baru hari ini ya mungkin sedikit-sedikit lagi kira-kira gitu. Untuk yang Hmm. lebaran ya gerbong satu, gerbong dua lah kira-kira ini. Siap, 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 siap. Ini menarik. Oke, oke. Eh, Cilinda, ini kalau kita lihat nih ya, dari sisi sektoral seperti itu, nah ini ada juga soalnya yang berpikir ya, di tengah kondisi kayak gini, mending nggak terlalu banyak manuver dulu, gitu Hmm. katanya. Nah, tapi khusus untuk sektor yang disebutkan oleh Ci Linda ini, apakah bisa menjadi satu alternatif gitu? Jadi ya udah, mungkin kita kayak cut loss dulu, kita switching dulu ke sini, apa ya namanya ya, sektoral Hmm. itu ya, apa switching ya, secara Rotasi. sektoral itu ya, Hmm. rotasi, ya rotasi sektoral gitu. Perlu nggak sih kita Uh, lakukan itu di kondisi kayak gini? Kalau nyangkutnya udah terlalu dalam, mau di cut loss juga Mm-mm. udah perih banget ya. Kalau menurut Mm-mm. saya gitu ya. Tapi kalau nyangkutnya misalnya kayak kemarin ada yang nyangkut di consumer juga di M saya, tapi nyangkutnya udah 50%. Kalau 50-60%. Kalau mau di cut loss terus pindah, udah terlalu dalam juga. Paling ya ditunggu. Kalau memang kalau memang nggak pakai margin, kalau memang nggak eh, istilahnya kalau memang nggak mendesak gitu. Tapi kalau misalnya memang mau pindah, hmm, saya kok mikirnya mendingan yang apa ya? Kalau misalnya Mm-mm. memang mau pindah, ya mesti ke sektor yang ketika nanti IHSG-nya rebound, dia juga Mm-mm. jalannya kencang menurut saya gitu. Jadi kalau belum ketemu sektor, kalau belum ketemu penggantinya, ya kayaknya tunggu dulu aja sih. Tapi kalau misalnya baru nyangkutnya dikit-dikit, mau mau switch dan diam dulu, boleh juga. Jadi nggak langsung pindah gitu kan ini turunnya belum selesai gitu kan ya. Kalau misalnya masih baru nih baru di bawah 10% mau mau cut loss terus mau nunggu nanti ya boleh kan belum terlalu banyak juga. Tapi kalau udah terlalu dalam ya tunggu aja Mm-mm. deh kalau menurut saya gitu ya. Apalagi kalau belum ada penggantinya malah jadi nanti out-outan kalau menurut pengalaman saya sih begitu gitu. Mhm. Kalau di Oke, blue chip oke. terus nyangkut, ya paling rugi waktu sebentar lah. Iya, Gitu iya, ya. iya, iya. Iya, benar, 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 benar. Setuju. Daripada di Jadi emiten-emiten yang out-outan. small Mm-mm. cap, tiny cap gitu ya. Iya, iya, iya. Agak susah mungkin untuk Jadi melakukan susah. manuver-manuver. Betul, betul. Iya, iya. Apa, nggak ada salahnya tadi kan Daniel bilang ada yang calm, calm down dulu. Nggak ada salahnya juga begitu dulu. Sambil kita lihat-lihat kondisi gitu ya. Kan yang namanya trading kalau menurut saya sebagai swing trader nggak mesti setiap hari juga eh, buka tutup posisi. Kalau trading itu menunggu itu kan juga termasuk trading, menunggu momen. Kalau memang momennya belum ada, kenapa harus maksa? Kalau misalnya pisaunya masih mau jatuh, kenapa harus ditangkap? Ya kecuali memang pengen nyoba gitu, spekulasi. Iya. Beneran nggak ya? Gitu. Rasanya kayak apa sih? Ya silakan aja. Tapi kalau yang udah pernah, udah ntar aja deh gitu. Itu sih balik Iya, ke iya, betul. sendiri-sendiri sih.
kalau menurut saya Betul, ya. betul, 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 betul. Baik. Wah, ini menarik, menarik. Tapi jangan cuma saya yang bertanya, ini banyak pertanyaan menarik dari Cuan Troopers juga. Ci Linda ini ada yang nanyanya view GoTo. Udah lama kita nggak bahas tentang emiten Oke, teknologi, tiba-tiba kita lompat ke lompat emiten nih emiten teknologi. teknologi. Iya. Ya, Heeh. ya, sektor teknologi juga termasuk yang masih dalam fase turun ya. Goto ini kan Iya. juga turun sampai ke deket ke level 81 ya waktu Desember. Tapi dia dari sejak itu rebound dan saat ini kalau kita berkaca berdiri dari Desember sampai saat ini memang masih terlihat Goto pergerakannya dalam tren naik ya. Hari ini dia ditutup di level 121 ya. Ini saya kalau memantau Goto nih pakai MA20 teman-teman. Ya, jadi selama dia duduk manis di atas MA20, kita masih bisa lihat arahnya masih naik. Nah, hari ini dia gelantungan tuh di situ, ya. Ada area Fibonacci di kisaran 113. 113 sampai 115 ini yang menjadi area supportnya si Goto. Jadi saat ini Goto ini lagi bergerak di kelas di range 125 sampai 100 125 sampai 136. Tapi karena hari ini ditutupnya di 121, maka dia bergerak di antara range 113 sampai 125. Kalau dari Desember sampai hari ini masih terlihat uptrend ya. Masih, tapi ya kalau di bawah 113, nah ini udah mulai ada perubahan tren dari Desember sampai sini gitu. Ini untuk goto. Hmm. Oke, 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 oke. Udah ya, udah kejawab ya. Ini dari Cuan Troopers kita. Udah jangan penasaran lagi. Dan untuk para Cuan Troopers yang kemudian telat untuk menyaksikan Instagram Live kita pada malam hari ini, kalian bisa menyaksikan lewat Instagram Sukor Sekuritas, bisa juga menyaksikan melalui YouTube Sukor Sekuritas, bisa juga menyaksikan melalui, bukan menyaksikan, mendengarkan melalui Spotify. Kita udah multi platform gitu ya. Jadi bisa dengerin suara saya dan suara Cilinda bahas market terkait dengan Mantap. tema kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk cuan troopers yang beruntung, hanya ada 3 orang aja. Kalian bisa mendapatkan paket Sukor Perfume yang dengan mudah bisa kalian dapatkan hanya dengan screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini. Tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Cilinda, tag juga ke saya supaya lebih rame ya untuk mendapatkan paket ini. 3 aja yang beruntung pada malam hari ini. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan Cuan Troopers lainnya, Ci. Ini supaya Cuan Troopers eh, yang menyaksikan juga bisa mendapatkan jawaban. Jadi nggak hanya bertanya-tanya. Nah, ini pertanyaan yang menarik untuk kita bahas juga sebenarnya. Tadi kita bahas sedikit ya, Ci. Ini terkait dengan kolapsnya Silicon Valley Bank, ditambah dengan sentimen kenaikan suku bunga. Nah, sehingga pertanyaannya adalah apakah benar sejak SVB collapse, Fed menurunkan kenaikan suku bunga dari 50 ke 25 gitu. Gara-gara SVB collapse nih, makanya kenaikannya itu diredam. Itu menurut Cilinda gimana? Atau sebenarnya ya ini memang nggak ada hubungannya gitu, Ci? Eh, eh, ini udah keluar ya, yang suku bunga. Mm-mm. Ya, tadi jam 7:30 malam ya, kalau nggak salah ya. Oke. Mm-mm. Betul, 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 Ci. Iya. Ya, jadi ya kalau menurut saya ya bisa juga dia Iya. memang kan dia Jadi masih sentimen kepingin ya, ya Ci ya. naikin. Iya, masih ya kepingin dia Mm-mm. untuk naikin. Tapi kalau misalnya jadi cuman setengahnya, saya rasa yang ada pertimbangan ke SVB juga seperti itu. Iya, Kalau iya, menurut iya, saya, iya. iya. Oke, oke, Ya oke. tinggal kan kita Nah, lihat reaksinya di market besok ya. mm-mm. Benar juga ya, kayak translasinya di pasar itu nanti akan seperti apa gitu ya. Ya. Ini perlu kita perhatikan. Iya, iya, baik-baik, Cilinda. Cilinda, ini ada pertanyaan menarik terkait dengan ARB simetris gitu ya. Tadi kita udah sempat singgung-singgung dikit, tapi menurut Cilinda sendiri gimana nih dengan simetrisnya ARB gitu? Apakah kita itu
mendingan lebih ngelirik ke blue chip dulu aja nih gitu daripada ke third liner, ke mini caps gitu. Seperti apa sih pandangannya? Apakah analisa Fibonacci itu akan berubah karena ARB-nya juga berubah gitu? Oh, enggak. Kalau analisanya akan berubah, tidak. Karena Fibonacci itu kan dia perhitungannya itu tetap. Dia kalau area yang diukur itu tidak kita rubah, perhitungannya tidak Hmm. akan berubah gitu. Hanya mungkin dengan adanya ARB simetris itu akan mempercepat aja harga untuk nyampe ke area Fibonacci. Seperti itu. Kalau sekarang kan Oh. 7%, 7%. Area supportnya tidak berubah, tetap di situ. Tapi dengan adanya mungkin ARB simetris akan mempercepat harga untuk nyampe support atau harga untuk nyampe resisten. Kalau nyampe resisten sih kita nggak usah khawatir ya. Yang kita khawatir kan kalau nyampe support, udah gitu pingsan kan di 50 itu kan Iya, yang kita takutin gitu kan. Ya, iya. itu aja. Fibonacci-nya tidak berubah, hanya kecepatan harga nyampe, probabilitasnya nyampe itu jadi lebih besar. Oke. Jadi Gitu. mau naik naiknya cepet, mau turun turunnya cepet gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak Kemudian keberatan naik cepat, kita nggak keberatan. iya, soalnya ya ini ada benernya juga ya. Kalau misalnya kita pakai apa tuh namanya, kalau di spot kan kita ada trailing stop gitu Ya, ya. Ada orang yang trailing stopnya di level berapa, itu kadang nggak kena ya karena terbatas level penurunan ya, berapa itu gitu ya. Tapi ya betul. udah dibiarin aja gitu, dibiarin karena kan ada tenggat waktunya gitu ya. Kita bisa tentukan Ya, sampai kapan ordernya itu berjalan dan lain ya, sebagainya. Tapi ketika ARB-nya udah simetris, begitu dia turun, tak kena udah. gitu. Ya, Iya betul kalau betul. misalnya teman-teman memang yang tadi gitu ya mesti gimana? Kalau misalnya memang teman-teman yang kayaknya takut gitu ya, nggak ngerti, apalagi mungkin yang angkatan COVID gitu ya, Corona, kan belum pernah ngalamin yang ARB Mm-mm. 25% gitu kan. Nggak ada salahnya sih kalau misalnya mengamati dulu menurut saya. Kalau misalnya kan daripada kita nggak tahu nih seberapa dalam kolam yang mau kita lompatin gitu, yang mau kita nyemplung, nggak ada salahnya kita lihat dulu yang lain-lain gitu, nyemplung terus kayak gimana gitu kan, kasih tahu dalamnya kayak gini atau ya nggak ada salahnya. Tapi kalau memang orangnya uh, Mm-mm. hajar Black, udah nyemplung aja lihat bagaimana ntar, ya itu kembali ke orangnya masing-masing gitu. Kalau saya mungkin tipe yang ya lihat aja dulu, tunggu dulu gitu, ya itu kembali ke uh, karakter masing-masing pelaku pasar sih gitu. Kalau yang risk taker hajar, tapi kalau misalnya yang enggak ya tunggu dulu, atau dia pindah misalnya ke yang tadinya di third, dia pindah ke second liner atau malah ke blue chip. Ya, seperti itu. Kayaknya memang pada akhirnya nasehatnya itu kembali ke masing-masing orang, tipenya seperti apa gitu. Oke, oke, oke. Cilinda, ini ada yang bertanya tentang ini nih, emiten yang berkaitan dengan komoditas gitu. Ini kan yang ditanya Oke. ini adalah Antam. Tapi sesungguhnya saya juga pengen tanya emiten komoditas lainnya, terutama batu bara, Ci. Oke, oke. Iya. Iya, 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 iya. Oke. Kalau batu bara, saya gini, eh, saya tuh Mm-mm. selalu percaya di market itu segala sesuatu ada waktunya, ya. Em, ada waktu naik, ada waktu turun. Nah, tahun 2022 saya pernah ketemu sama teman dari sekuritas ya. Waktu itu masih pada tinggi-tinggi gitu. Tapi di Fibonacci itu di situ udah kasih lihat ini udah target tertinggi. Biasanya kalau udah sampai sini tuh udah selesai dulu gitu. Analis masih bilang ya maksudnya sektor ini masih bagus gitu. Tapi saya bilang kayaknya udahan gitu ya. Jadi kalau batu bara itu memang arahnya masih sekarang masih dalam arah turun gitu ya. Karena kan dia sempat naik banyak banget. Kalau kita Mm-mm. ngomong soal Antam, ini fansnya banyak banget nih Antam. Setiap minggu nih Iya. mesti request ada yang mantau ini. Jadi Antam ini arahnya memang masih seperti Superman menghujam bumi ya. Buminya ini landasan pertama ada di 1760. Sekarang dia ada di 1815. Nah, ini stopan pertama nih untuk si Antam.
ya. Tapi kalau misalnya ini nggak bisa menahan penurunannya, ya harus bersiap dia ke 1660 sama 1525 ya. Jadi kalau kita perhatikan khusus untuk Antam dari sejak Agustus ya, Agustus sampai bulan Januari kemarin dia tuh bergerak sideways. Nah, supportnya di mana ya di 1760 ini gitu ya. Hmm. Jadi teman-teman yang di Antam ya sabar deh. Eh, Halte pertama ada di situ. Tapi kalau itu diterabas juga ya tadi 1660 sama 1525. Anta memang kalau turun kayak gini, tapi kalau dia udah naik ya uh, cepet juga gitu. Ini tipe yang naiknya cepet, turunnya lama. Kalau Antam gitu. Ya kalau yang lain apa ya? Pol, PTBA ya lagi menuju PTBA nih memang ya menuju untuk lagi turun sih, support terdekatnya ada di 3770. Ini kayaknya lagi membentuk triangle Hmm. gitu. Ya, ini untuk yang Hmm. tadi ya, nggak tahu yang lainnya seingat saya begitu. Call itu sudah sampai di targetnya dan sekarang lagi turun. Gitu. Hmm. Oke, oke, Sabar, oke, sabar. oke. Yang belum Sabar. punya posisi sabar menunggu. Iya. Iya, 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 bener-bener. Lagi pula kalau ARB Simetris dibuka, dia Ah, turunnya juga bakal lebih cepat ya. betul, Sabarnya betul. udah kayak nggak perlu lama-lama gitu, Cilinda. Iya. Kayaknya cepat itu nanti. Iya. Jadi kita Oke, kalau nawar Cilinda nanti kalau udah ARB, kalau nawar lebih ya cepet ya. boleh lebih sadis sedikit kayaknya. Bisa di sini. Oke, Cilinda, ini ada yang bertanya tentang ini nih. Sepertinya Cilinda butuh jawab. Sejujurnya, Cilinda ini juga adalah salah satu panutanku ketika masih di media, ya. Aku juga pengen belajar dari Cilinda dan untuk cuan troopers kita yang bertanya terkait dengan kelas untuk belajar saham Oh, gitu. Ini harus kemana sih, Cilinda? oh, ya. Kalau kelas saya ada sih, bisa lihat di bio Instagram saya. Terus kalau mau yang Mm-mm. belajar video course itu juga ada di Telegram. Jadi teman-teman bisa ngulang-ngulang. Mungkin kan kayak saya dulu juga belajar lewat video course gitu. Jadi kalau kadang orang ngomong, ah, apa maksudnya? Nggak ngerti, kita bisa mundurin lagi gitu. Tapi kalau misalnya kelas langsung kayak gini kan, saya kan eh, ada waktu yang harus diisi, jadi lebih cepat ngomongnya. Jadi kalau mau yang offline juga ada, tinggal japri tapi di Kelapa Gading. Kalau mau yang online ada juga jadwalnya, tinggal lihat semua ada di bio Instagram sih dan bisa hubungi saya di Telegram. Begitu. Iya, ini untuk pemula kan, Ci? Iya, nanti diajarin dari awal ya, Ci ya. Nah, ada kelas pemulanya, kalau yang video course ada semua. Tapi kalau misalnya aduh nggak mau ikut kelas, baca buku aja dulu. Karena ya saya juga dulu gitu, mulai dari baca buku nggak ngerti baru ikut kelas. Kalau ikut kelas kan kita bisa eh, konsultasi, kita bisa ngobrol, kita bisa minta Iya. dijelaskan. Kalau baca buku, setidaknya sudah ada modalnya dulu, jadi begitu nanti di kelas bisa langsung apa yang belum dimengerti bisa langsung dijawab begitu. Hmm. Nah, ini ada yang tanya telegramnya apa, Cilinda? Oh, Telegramnya saya ketik ya Telegramnya kalau yang Telegram Telegram pribadi saya ini ya. Mm-mm. Tapi kalau mau yang untuk channel telegram.me/Vibo Princess. Kalau yang grup Oh, ya tinggal Vibo Princess Group kayak gitu. Lengkap mantap. Ini ada di jangan IG lupa semua di video ya. langsung di-join, tapi jangan lupa tradingnya pakai Sukor ya. Karena fitur kita lengkap dan besok kita grand launching spot reksadana ya teman-teman cuan troopers gitu. Yeay. Sekaligus ini menandakan ulang tahun Sukor ke 34 tahun. Kita mempersembahkan fitur baru spot reksadana. Kalau bisa Cilinda hadir juga ya Ci Ya, untuk besok. meramaikan besok. Nah, besok malam kebetulan udah kelas. Oh Mohon maaf. ya,
Iya, kebetulan ada kelas ya, sayang iya, sekali. nggak Moga-moga kita cocok. bisa ada Mm, kesempatan buat ketemu sama Cilinda bareng-bareng nih ya, sama iya, Cuan Troopers juga lagi. Dan sip, saya sip, juga sip, happy sip. banget Cilinda sudah mau bergabung bersama kita bareng Sukor di Sama-sama. T-Talks. Akhirnya, Sama-sama. iya, dan Alhamdulillah setelah Cilinda setahun. setelah setahun loh, saya nunggunya setahun loh Cilinda, saya sabar nunggu setahun, akhirnya Cilinda juga bisa join. Nah, Cilinda, ini di menit-menit terakhir, boleh dong kita dikasih 1-2 menit terakhir tips dari seorang Vibo Princess melihat market kita yang seperti ini, Cilinda. Tipsnya ini seperti Ya, apa? Apalagi sebentar lagi ARB akan simetris. Silakan Cilinda. ya. Eh, Market itu adalah guru yang baik, teman-teman. Market itu selalu benar. Kalau kita rugi, kita yang salah. Market nggak pernah Mm-mm. salah. Jadi kita perlu belajar untuk mengerti bahasanya market. Kita perlu belajar untuk mengerti sinyal-sinyal yang diberikan dia. Jadi di saat-saat lagi nggak enak kayak gini, sebenarnya ini adalah waktu yang baik untuk kita mereview trading kita, mereview investasi kita, dan waktu yang baik untuk kita terus mengupgrade diri. Apa yang kurang, mungkin dari sisi analisa atau dari sisi money management atau apapun. Jadi uh, selalu sempatkan waktu untuk teman-teman mengupgrade diri dengan belajar karena di saat kita Mm-mm. berhenti belajar, kita jadi sombong. Di saat jadi sombong, di situ kegagalan mengintip. Jadi memang perlu terus waspada dan rendah hati dan belajar uh, sama market itu sendiri. Tetap semangat, tetap jangan nyerah karena kalau nyerah cerita kamu selesai di situ. Kamu harus tetap Mhm. semangat dan terus upgrade Setuju. diri. Pasti bisa. Gitu. Itu aja. Mantap. Pasti bisa. Tetap upgrade diri, jangan menyerah, dan tentunya stay invested ya, Cilinda Yes. ya. Tetap berjuang. Mantap. Terima kasih banyak, Terima Cilinda kasih Lee, Vibu Princess kita pada Daniel. malam hari ini. Sampai Semoga ketemu. dengan mendengar, iya, semoga dengan mendengar Instagram Live bareng Cilinda pada malam hari ini, kita semua bisa belajar gitu ya, di tengah market yang kayak gini, kita semua juga bisa tetap semangat ya, karena tentunya di setiap koreksi pasti akan ada peluang cuannya, Cakep, gitu ya. cakep. Oke. Thank you banget Cilinda sekali lagi dan Cuan Troopers yang Sama-sama. menyaksikan. Iya. Yeay! Thank you banget Cilinda. Dan untuk para Cuan Troopers, thank you sudah menyaksikan. Saya Daniel Iguna pamit undur diri. Sampai jumpa di TikTok Sampai selanjutnya. jumpa. Bye-bye. Bye.